Kalau aku berbuat baik, aku coba menilai diriku sendiri. Rasanya nggak ada kelebihanku. Karena semua manusia untuk mendapatkan kemuliaan dari dia harus berbuat baik. Ketika orang tidak melakukan perbuatan baik, aku melakukannya, aku dianggap baik. Itu keliru. Semua orang harus berbuat baik gitu. Nah, masalah alhamdulillah minanas, karena aku sudah bersahadat aja. Dijanjinya itu. Dan aku harus menempuh jalan-jalan itu. Jadi kalau ada kandang jurang doang yang Anda kenal, tempat kemaslahatan, izinkan aku juga memiliki tempat kesunyian. Karena Allah saja menciptakan rumah yang namanya neraka sama surga. Aku nggak perlu harus membuat kebahagiaan dua-duanya. Aku juga harus punya tempat keheningan. Nah, ramai dan hening itu adalah keseimbangan. Keseimbangan itu akan melahirkan leluasa dalam bergerak dalam hidupku. Dan akhirnya melahirkan kewajaran dalam hidupku. Ya wajar aja hidupnya. Santai, rileks. Ada ungkapan yang menyatakan keinginan adalah siksaan. Mungkin itu tidak salah. Bagi seorang dik doang, tidak mempunyai keinginan sesungguhnya juga merupakan keinginan. Maka ketika rasa tidak ingin itu singgah, justru limpahan rahmat dihadirkan Sang Kuasa. Dalam ketidakinginan itu tersimpan juga kekayaan yang sulit untuk diterjemahkan secara verbal. Memahami tiap susunan kata yang dirangkai indah harusnya bisa membantu kita untuk memaknai lebih dalam apa itu makna tidak mempunyai keinginan. Keinginanku tidak lagi memiliki keinginan. Itu pun keinginan. Untuk tidak berkeinginan itu keinginan. Tapi ketika aku tidak memiliki keinginan, lihat aja. Rel kereta aku dikasih, pintu tol aku dikasih, jalan tol aku dikasih. Gunung aku dikasih, sawah yang luas dikasih, sungai dikasih, pepohonan yang tumbuh, yang dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih. Sahabat-sahabatku yang belajar bolos ke sini, yang belajar ngerokok ke sini, yang mau cari rekreasi ke sini, lengkap. Gimana nggak kaya? Sayangnya orang mencari kekayaan dengan ambisinya, maka ya itu dia tadi, nggak diberi-beri. Ketika aku tidak kepingin itu semua hadir. Dan lagi proses sudah beda. Kalau dulu saya seorang fotografer, lalu saya bawa model ke gedung tua, lalu saya foto. Itu dasar banget. Tapi itu bukan hina. Karena sekarang ini, aku di mana prosesnya membuat sesuatu yang indah, lalu fotografer datang ke rumahku motret di situ. Berarti kan ada satu perjalanan bentuk lagi. Jelaslah rumahku ini banyak menghasilkan karya-karya, lukisan, lagu-lagu. Banyak terinspirasi dari luar yang dibawa ke dalam maupun yang ke dalam dibawa keluar. Dan banyak yang tidak bisa diwujudkan di dalam bentuk misalkan. Hatiku tergores, lalu aku bawa ke rumah. Mungkin jadi lagu. Tapi ada yang sangat pedih goresan itu, tidak bisa tertuang di lagu. Ya aku melukis. Lalu karena nanti bentuknya kebencian, aku nggak mau. Makanya aku mulai dari tahajud. Aku sholat dulu, lalu aku menggambar, melukis. Jadinya campur tangan Tuhan ada di situ.
Dan aku nggak mau di rumahku aku berkesenian tidak mengenal Tuhan. Aku akan berhenti. Apapun perjalananku di rumah, terutama di rumah, adalah perjalanan keilahian. Karena ada 3 perjalanan bagiku. Yang pertama, perjalanan yang paling mulia adalah perjalanan ke tempat ibadah. Perjalanan yang paling berkah itu perjalanan menuju tempat kerja atau sekolah. Dan yang terakhir, perjalanan yang paling menenteramkan harusnya perjalanan menuju pulang ke rumah. Jadi benar-benar rumah itu kubuat senyaman mungkin. Karena tempat aku berpikir salah satunya. Dan aku berhenti berpikir kalau udah tidur sama sholat, udah itu aja. Selebihnya melek, mikir. Nah, kadang aku membuat kenyamanan itu beda dengan orang lain. Misalkan, sekaya apapun aku nanti diberikan kekayaan oleh dia, aku hanya membeli televisi itu 1 aja. Taruhnya di mana? Ya di kamarku. Jadi anak-anak kalau menonton TV, acara-acara lucu-lucu kartun, ya di kamarku bareng-bareng. Kalau mereka di kamarnya masing-masing, ya buat aku buat apa? Rumah itu kan tempat kita kumpul, di mana warisanku adalah sifat akur. Karena aku lihat bahwa keluarga yang akur itu adalah indikasi keluarga yang kelak akan berhasil. Nah, keberhasilan itu bukan aku penentunya, tapi aku ingin menikmati prosesnya gitu. Warisanku bukan harta benda, akur tadi aja udah. Keluarga sekaya apapun, di rumahnya nggak akur, berantakan. Bagiku, rumah adalah masjid tanpa kubah. Dimanapun aku juga harus beribadah. Dan setiap dinding sudut, apapun namanya, aku melihat dia. Dia yang memesona gitu. Dia yang memberikan segalanya. Ini sungguh aneh. Kesannya aku mampu melihat realitas kenyataan hidup dengan cinta. Tapi itulah esensi dari agama. Melahirkan kecintaan. Termasuk cinta pada keluarga, cinta pada rumah. Rumah. Sampai-sampai Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat rumah namanya Baitullah. Mau diapain lagi? Apa ada apartemen loh gitu kan? Nggak ada. Baitullah adanya gitu. Jadi rasa-rasanya rumah itu harus kita menjadi tertambatnya sebuah qalbu, hati gitu, untuk bersandar di situ. Teman-teman mesti tahu bahwa rumahku itu tidak ada meja makan. Tapi di rumahku itu hidup lebih dari 16 orang, lebih 20-an lebih. Dan mereka makan tuh di mana aja gitu. Aneh sih. Kita makan di bawah kayak bareng sama kucing gitu. Aneh. Tapi teman-teman mesti tahu, kita nggak pernah kelaparan. Ketika aku tidak takut lapar, makanan tuh nggak berhenti-berhenti. Tanya deh sama teman-teman yang lain deh. Kalau masalah makanan kita udah beres. Bahkan kita punya warung. Warung tempat di mana tamu-tamu kita udah nggak nampung lagi ya, sudah beli aja sana sendiri, jajan sendiri. Lucu, rumahku tuh lucu. Aku tidak menyontek siapa-siapa, rumah itu sumpah. Karena itu yang beri dia sendiri gitu. Aku cuma geleng-geleng aja. Nih teman-teman, kita ada kereta mau lewat. Kita akan kembali setelah kereta yang mau lewat.